Dahulu kala, di sebuah kerajaan yang megah, hiduplah orang-orang kaya dan terkemuka yang terkenal karena kecerdasan mereka. Mereka bangga akan reputasi mereka dan menganggap diri mereka sangat cerdas. Suatu hari, sekelompok pedagang datang dari negeri yang jauh dengan maksud bertemu dengan raja dan para penguasa kerajaan. Niat mereka, bagaimanapun, jauh dari baik hati. Mereka bertujuan untuk memanfaatkan kesombongan dan menipu para penduduk istana untuk keuntungan mereka sendiri. Pedagang-pedagang tersebut berhasil bertemu dengan raja, yang segera mengatur pertemuan dengan menteri-menterinya yang dipercaya untuk membahas tawaran mereka dalam perdagangan. Namun, raja dan para menterinya tidak menyadari rencana jahat para pedagang itu. Mereka ingin menipu semua orang dan mendapatkan keuntungan besar hanya untuk diri mereka sendiri. Selama pertemuan, para pedagang mulai menjelaskan tawaran mereka menggunakan bahasa yang rumit dan sulit dipahami, membuatnya sulit bagi siapapun untuk memahaminya. Namun, semua yang hadir dalam pertemuan itu menganggukkan kepala seolah-olah mereka mengerti, berpura-pura memahami demi melindungi kebanggaan mereka. Tidak ada yang berani mempertanyakan atau mengakui kebingungan mereka karena takut akan terlihat kurang cerdas. Saat pertemuan berlangsung, raja, para menteri, dan para tamu disuguhi teh dan makanan lezat oleh staf istana yang rajin, memastikan kenyamanan dan kepuasan mereka. Di antara mereka, ada seorang pemuda yang penuh perhatian yang merawat kebutuhan kuliner mereka. Dia juga kesulitan memahami kata-kata para penipu itu. Dia tidak bisa menahan rasa ingin tahu lagi. Tiba-tiba, dia bersuara dan berkata, "Maaf, tapi saya tidak mengerti. Ini tidak masuk akal." Tindakan berani ini membuat semua orang terkejut, bertanya-tanya mengapa dia berani mempertanyakan para pedagang. Para menteri yang terbebani oleh kebanggaan mereka sendiri tertawa dan mencemooh pemuda itu. "Bagaimana mungkin seseorang sepertimu, seorang biasa, bisa memahami sesuatu yang begitu rumit seperti ini?" ujar mereka. Mereka segera memerintahkan penjaga untuk mengusir pemuda itu dari ruangan. Namun, raja ikut campur, berbicara dan menyuruh mereka menunggu. Dia juga mengaku bahwa dia gagal memahami apapun yang mereka katakan. Beralih kepada para menteri, raja meminta mereka menjelaskan proposal para pedagang tersebut, karena mereka mengklaim memahaminya. Secara mengejutkan, satu persatu para menteri mengakui bahwa mereka sendiri tidak memahaminya dan takut untuk mencari klarifikasi karena takut dihakimi oleh orang lain. Secara bertahap, kebenaran terungkap. Presentasi para pedagang tidak memiliki arti yang sebenarnya. Mereka telah dengan licik memanfaatkan kesombongan kolektif istana dan kecerdasan mereka dalam upaya menipu mereka. Berkat keberanian pelayan muda yang berani mempertanyakan tanpa takut dihakimi, kerajaan itu berhasil keluar dari perangkap yang berbahaya dan menyelamatkan sejumlah besar kekayaannya. Sebagai ungkapan rasa terima kasih, raja memberi pelayan itu kekayaan besar dan mendorong semua orang untuk merangkul keberanian untuk bertanya tanpa rasa takut. Mulai saat itu, kerajaan itu meninggalkan kesombongan palsu mereka dan menyadari pentingnya mencari klarifikasi. Kisah ini mencerminkan cara sebagian besar dunia berfungsi. Dibutuhkan kepercayaan diri untuk berhenti dan bertanya untuk memperjelas. Dalam banyak kasus, hal-hal dilakukan dengan cara yang salah hanya karena tidak ada yang bertanya. Tidak ada rasa malu menjadi bodoh, tetapi memang memalukan jika tetap menjadi bodoh. Terima kasih.